Iya, jadi itu nanti kita keputusannya seperti itu. Tiap Rabu laporan tertulis. Kalau tidak ada langsung panggil rapat. Dan rapat jangan tertutup, terbuka. Terbuka kita bongkar dia di sini. Kalau tertutup bisik-bisik aja. Iyalah. Iya, misalnya maksud saya jadi baik-baik apa semua gitu. Khusus Bio Farma kita buka karena ini kepentingan rakyat nih. Khusus Bio Farma dulu, yang lain-lain jangan dulu kan Bu Nini. Itu aja Pak Ketua, makasih. Jadi begini, mungkin itu lebih tepat kalau kita minta datanya dari Kementerian Kesehatan yang mitra kita karena Bio Farma ini kan sebenarnya BUMN bukan mitra kita. Jadi kalau saya sepakat kalaupun ada detail pendistribusian sebenarnya kan Kementerian Kesehatan juga punya. Jadi itu data itu mungkin dari Kementerian Kesehatan mulai distribusi sampai penggunaan vaksinnya kemana begitu. Coba bilang nggak bisa dari sisi undang-undang, biar komisi juga bisa sektornya, kita tidak periksa keuangannya. Kalau tadi soal untung 20% saya nggak mau periksa itu. Tetapi dari sisi sektor kesehatan dia harus bertanggung jawab ke Komisi 9. Apalagi sekarang lagi tren begini, kita belum tahu kapan nih selesai nih COVID-19 variannya, tiap periode berubah lagi varian-variannya. Entah nanti Delta apalagi yang muncul nanti lebih dahsyat. Jadi jangan salah, ini bebas kita periksa ini Bio Farma ini dari sisi sektornya ya, bukan dari sisi keuntungannya. Ya itu nggak usah lah, nanti Ibu sana ini pas juga. Makasih Pak. Makasih Pak Ramson. Bu Dewi silakan. Ya, jadi mungkin untuk sebagai ini aja masukan saja bahwa yang dimaksudkan di sini adalah dari sisi untuk vaksin gotong royong, karena yang tahu data vaksin gotong royong itu adalah Bio Farma. Jadi di sini untuk distribusinya saya rasa tepat untuk memberi masukan itu boleh kita minta. Jadi bukan dalam rangka karena mitra kerja atau tidak, apalagi pendistribusiannya itu memang khusus hanya diberikan kepada Bio Farma. Jadi apa yang diinginkan Pak Ramson itu kalau kepada Komisi 9 kaitannya khusus untuk vaksin gotong royong memang itu dimungkinkan. Jadi bukan dalam rangka korporasinya yang ada di 6 maupun keuangannya yang ada di 11. Makasih pimpinan. Iya, makasih. Ini point of clarification namanya. Iya, silakan Pak. Jadi bukan hanya vaksin gotong royong, seluruh vaksin sektor kesehatan kita bisa bongkar dia. Yang penting kita jangan bongkar untungnya berapa, struktur neracanya berapa, enggak. Iya. Jadi seperti tadi kan pelaksananya. Nah, itu. Jadi begini, yang saya tanya tadi soal bisnisnya itu belum dijelaskan. Kenapa? Saya kan cuma mau tahu untung ruginya, nggak tahu. Kalau soal angka sih terserah aja. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan yang lain. Udah itu, tadi pertanyaan Bu Neti belum dijawab nih. Berapa harga semua masing-masing vaksin ini? Loh, kenapa mesti ditanya ke Bio Farma? Karena menurut ketentuan Perpres kalau nggak salah itu kan yang berhak untuk menentukan siapa yang mengadakan itu adalah Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan yang punya hak. Ditunjuklah Bio Farma oleh Menteri Kesehatan. Ya pastilah kita tanya Bio Farma. Kenapa? Karena memang Menteri Kesehatan nunjuk Bio Farma. Ya kepada siapa? Masa kita tanya yang lain? Kan nggak mungkin. Nah karena itu sekarang dijawab. Itu saja Pak. Jadi supaya kita bisa tahu. Ini terbuka, saya mau APBN. Namanya APBN Pak, mau vaksin apa saja selama menggunakan APBN harus kita tanya. Jangan hanya saya nggak mau tanya untungnya. Itu untungnya ditanya Pak, karena Bio Farma kan uang negara juga. Jangan ruginya aja dilaporin ke kita. Kalau BUMN rugi lapor sama kita, minta PMN. Ya nggak, suntik lagi masuk anggaran. Tapi kalau lagi untung diam-diam aja gitu. Masa begitu? Itu yang menyebabkan selama ini BUMN rugi terus. Saya minta Pak Ketua diperjelas dulu ini. Ini lagi ada Pak Honesti nih. Pak Honesti secara penuh kejujurannya kan kita harus jawab ini. Iya nggak? Terima kasih. Saya sepakat lah. Ini karena tetap di sektor kesehatan, kita minta Bio Farma untuk menyampaikan informasi secara periodik ya ke Komisi 9 DPR terkait dengan distribusi vaksin, khususnya vaksin gotong royong. Tapi sebelum itu mungkin silakan dilanjut dulu Pak Honesti.
Oke Pak, terima kasih. Harga ini selagi saya nggak hafal angkanya ya, tapi yang pasti kalau yang untuk vaksin gotong royong itu sudah ada revisi dari yang tadinya Rp321.660 per dosis menjadi Rp188.984. Itu untuk vaksinnya. Ada lagi yang layanannya. Di layanan ini diberikan kepada Fasiankes yang terkait. Untuk Sinovac itu juga ada. Nanti mungkin harganya sih berapa? 133.000 sekian per dosis untuk yang Sinovac. Untuk yang Moderna segala macam karena hibah itu gratis. Ya, Moderna. Izin Ketua, izin interupsi. Saleh. Jangan pakai sekian Pak, karena kalau sekian kali sekian juta itu bisa ratusan miliar Nanti, juga gitu loh. Ini kan masih terus-terusan kita beli ini Pak. Setuju Pak, saya cuma Kan hafal. ini Sinovac kan dua jenis Pak, ada yang bulk, ada yang diproduksi luar negeri. Ya, ya, Itu kan harus detail gitu loh. ya kalau diizinkan tunggu 5 menit Pak, saya juga cek. Ya bagus gitu. Kita tertulis Pak. Oke, jawab yang lain dulu kalau gitu Pak. Ya silakan dilanjut Pak. Kami lanjutkan. Nah, untuk pendanaan memang tidak ada APBN Pak Saleh. Jadi kami menggunakan dana dari pihak ketiga ya, dalam ini Himbara, dan juga ada dari bank swasta juga yang kami gunakan ya. Tapi itu baru untuk pembelian 7,5. Jadi kami belum eksekusi yang another 7,5 jutanya. Ini baru untuk yang pertama saja gitu. Nah, itu sudah diterapkan tarifnya oleh Kementerian Kesehatan direvisi 2 kali, dan kami juga selalu mendapat audit dari BPKP ya terhadap progres, persis seperti yang tadi disampaikan anggota juga. Kami juga tiap minggu ada proses pelaporan ke BPKP untuk melihat stoknya berapa ya kan, dan harganya apa seperti apa. Dan itu juga untuk vaksin-vaksin yang lainnya, baik vaksin yang sifatnya penugasan langsung ke kami ataupun vaksin yang kami hanya mendistribusikan seperti vaksin-vaksin yang hibah. Ini Pak, itu tadi kan ada perubahan harga, Bapak sendiri jelaskan vaksin gotong royong dari 300 sekian menjadi 184 sekian. Iya. 321 ya, jadi 184 ya. 321 jadi 184 sekian. Kalau ada perubahan harga gitu Pak, jadi berarti kan ada selisih harga itu sekian ratus ribu. Apa nggak merugikan tuh? Ini kan bisnisnya maksud saya. Karena dari sana juga berubah harganya Pak. Jadi kita kan belinya per termin Pak, iya kan? Jadi sebagai contoh, dari 7,5 juta itu 1,5 juta pertama itu kami dapat harga dari mereka $15 per dosis. Itulah yang menjadi harga Rp321.660. Nah, untuk yang nextnya setelah 1,5 juta itu kita mendapat harga itu $9 per dosis, sehingga harganya juga berubah menjadi Rp188.984. Jadi setiap ada pengiriman kami juga mencoba untuk berapa harga yang terbaik dari mereka gitu. Yang Sinovac harganya Rp133.944 per dosis. Rp133.944. Mungkin itu nanti lengkapnya kami bikin tertulis saja Bapak.